Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat pada Bapak Jatmiko SII selaku tim dari Ustadz Jeddah Romansyah dan yang terhormat pada Bapak Ibu peserta workshop penyusunan laporan keuangan insyaallah hari ini. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat menghadiri acara workshop penyusunan laporan keuangan Yayasan Islam sesuai standar akuntansi ISAK nomor 30. Tak lupa salat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya karena berkat itulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Baik Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Erna selaku pembawa acara workshop hari ini. Izin membacakan runtutan acara yang pertama pembukaan, yang kedua materi dan praktek, yang ketiga isoma, dan keempat melanjutkan praktek, dan terakhir penutup. Sebelum memasuki acara yang pertama, eh, marilah kita buka bersama-sama dan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara selanjutnya yaitu acara yang kita nantikan yakni pemaparan materi penyusunan laporan keuangan Yayasan Islam sesuai standar akuntansi ISAK nomor 35 oleh Bapak Jatmiko SII selaku tim dari Ustadz Jeddah Romansyah. Kepada Bapak Jatmiko SII kami persilakan. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas Bu Erna ya, suara saya. Eh, jelas Pak Miko. Alhamdulillah. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Oh nih ibu-ibu semua kayaknya ya. Bu Erna ya, pesertanya yang tiga ya. Iya Pak, ibu-ibu Kalau semua. yang dua belum gabung, Eh, ibu-ibu juga. oke, berarti saya cukup ibu-ibu saja, tidak perlu disebutkan bapak-bapak. Iya. Baik, selamat pagi ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahim, belajar bersama, sharing tentang praktek penyusunan laporan keuangan yayasan. Kalau kemarin sudah banyak belajar secara standar atau teorinya bersama dengan Bapak Dadang Romansah. Insya Allah pada hari ini nanti kita coba praktik dengan sistem yang berbasis Microsoft Excel yang telah saya kirim tadi pagi ya Bapak sekalian. Ada beberapa file Bapak sekalian. Jadi jurnalnya itu ada tiga ya. Jadi ada yang contoh latihan kosong sama saldo awal. Saya, saya lupa nih saldo awal apa ya. Eh, Passwordnya itu adalah jurnal yayasan kecil semua Bapak sekalian ya. Jurnal yayasan. Oke ini ada saldo awalnya. Oke. Jadi ini ada saldo awalnya. Ya. Jadi kalau ingin melihat praktek saldo awal di sini, kalau ini kita lihat ini ada soal studi kasus, tapi tidak ada saldo awalnya. Oke. Sedangkan yang satu lagi, Bu sekalian, ini yang kosong. Oke. Nah, yang kosong ini, yang benar-benar kosong, yang akan kita coba praktikkan pada hari ini. Kita coba isi bersama-sama, mulai dari saldo awal. Nanti kita coba isi saldo awal. Kemudian juga cara penggunaannya di jurnal, gitu ya. Kemudian nanti juga kita
Eh, Sebelum nanti kita praktek, akan coba saya jelaskan juga dulu secara gambaran alur dari sistem ini, termasuk singkatan-singkatan di sini, di sheet-nya karena cukup banyak. Kemudian, nah ini tadi saya kirim juga soal tadi kasusnya. Oke. Nah, yang kosong ini Bapak sekalian, ini bisa di save as ya. Kalau saya save as supaya yang kosong tetap ada. Nah, ini saya coba latihan 9 Januari 2000. Oke. Jadi filenya yang kosong tetap ada. Kemudian saya pakai yang sekarang latihan 9 Januari 2025. Oke. Bapak Ibu sekalian, saya kira kita tidak asing dengan Microsoft Excel ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi umum Microsoft Excel saya kira semuanya sudah kenal. Nah, tinggal kita lebih familiar lagi dengan cara pengoperasian di file Excel ini. Bagi yang sudah punya sistem atau yang berbasis sistem, entah sistem apapun ya, artinya tidak menggunakan Excel, itu sudah bagus gitu ya. Artinya ini tidak perlu dipakai juga tidak ada masalah, tapi jika belum memiliki sistem atau belum menggunakan sistem berbasis Excel ini, saya kira bisa mengakomodir laporan keuangan yayasan kita, kecuali memang secara transaksi sudah sangat banyak. Nah, itu agak repot kalau misalkan sangat banyak. Biasanya yang transaksi banyak itu yayasan yang bergeraknya di bidang sosial, karena banyak transaksi intensitas penerimaannya, gitu ya. Kemudian juga banyak intensitas transaksi penyalurannya. Biasanya kalau transaksinya masih di bawah 100.000 gitu ya, 100.000 baris ya di file jurnalnya, itu biasanya masih oke gitu ya. Oke itu artinya masih kuat gitu ya. Apalagi kalau misalkan laptopnya speknya semakin tinggi, artinya nanti kapasitas penggunaan Excel ini akan semakin tinggi pula. Nah, tapi biasanya kalau spek laptopnya rendah, ya ini atau eh, cukup gitu ya, sekedar cukup, itu yang kadang agak berat ya. Tapi kalau sekarang laptop sekarang biasanya juga rata-rata sudah SSD ya, bisa jadi bagus. Saya termasuk yang upgrade dari HDD ke SSD itu cukup lumayan signifikan secara kecepatan gitu ya. Karena kalau misalkan transaksi banyak, kemudian laptopnya speknya rendah, biasanya banyak muter-muter ibu-ibu. Jadi banyak net responding nanti atau loading gitu ya. Oke, sebagai pengantar ibu sekalian, ini ada banyak sheet dan saya warnakan beda-beda ya. Mulai dari warna default abu-abu, kemudian ada warna ungu, warna hijau dan bisa ini ungu, ini ungu juga. Ini khusus untuk perhitungan aset tetap. Yang warna abu-abu ini saya menyebutnya adalah kertas kerja akuntansi. Jadi dari mulai daftar akun, jurnal umum, buku besar, dan raca saldo. Itu adalah kertas kerja akuntansi. Sedangkan yang dimaksud dengan laporan keuangan itu adalah laporan posisi keuangan atau neraca ya bahasa kita gitu ya, bahasa yang sering kita dengar neraca gitu ya. Kemudian laporan perubahan dana, ini sebenarnya udah ganti harusnya jadinya. Oh ini harusnya ini juga udah nggak bisa diklik ya. Jadi ini saya juga lupa nih. Ini harusnya bisa diklik. Ini harusnya sudah laporan aktivitas. Laporan aktivitas. Oh iya nama LPD-nya udah hilang jadi LA. Makanya dia nggak ketemu. Mohon maaf Pak Miko, ini ada Yep, dari peserta. Mohon maaf apakah boleh sambil share screen? astagfirullahaladzim. Bu Erna.
eh harusnya dari tadi ngingetinnya. Saya lupa, lupa. Mohon maaf Bapak sekalian. Harusnya langsung searching, semua saya lupa. Masuk dari awal, Bu. Ingetin. Saya lupa, benar-benar lupa, mohon maaf. Eh, Lupa sekali. Oke. Saya lupa. Saya dari awal ya, Bu Erna ya. Saya agak cepatkan. Ini file tadi saya juga ada kirim file jurnalnya itu ada 3 ya. Ada contoh latihan kosong saldo awal. Nah, saldo awal ini isinya adalah contoh latihan yang berisikan saldo awal. Oke. Kemudian contoh latihan itu yang berisikan jurnal-jurnal latihan. Ya. Nah, kosong ini yang benar-benar kosong, saldo awal kosong, sama jurnal juga kosong. Ya. Oke. Nah, yang kosong ini saya coba save as atau saya copy gitu ya. Saya pakai jadi latihan 9 Januari 2025. Jadi yang kosong tetap ada, kemudian nanti saya pakai coba ini. Ya. Karena buat latihan hari ini. Oke. Kemudian saya coba perkenalkan terlebih dahulu Bapak sekalian yang ada di Excel ini. Ini ada beberapa sheet agak cukup banyak ya, saya juga nggak menghitung 6, 10, 15, 16 ya. 16 sheet ya kurang lebih. Nah, 16 sheet ini terbagi ada beberapa kelompok saya sebutnya ya. Nah, yang warna default abu-abu ini berisikan kertas kerja akuntansi. Oke. Nah, kertas kerja akuntansi ini apa aja isinya? Yaitu daftar akun, jurnal ya, jurnal umum ataupun jurnal penyesuaian gitu ya. Itu saya satukan gitu ya, jurnal di sheet jurnal gitu ya. Kemudian ada buku besar dan neraca saldo. Nah, ini saya sebutnya adalah kertas kerja akuntansi. Sedangkan neraca, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan itu adalah bagian dari laporan keuangan. Jadi kalau ditanya laporan keuangan, itu adalah isi neraca, laporan aktivitas, arus kas, dan CLK. Gitu. Jadi kalau ditanya jurnalnya mana? Nah, jurnal buku besar neraca saldo itu adalah kertas kerja. Sehingga kalau kita publish itu biasanya memang hanya laporan keuangannya, hasilnya saja, gitu ya. Biasanya yang membutuhkan jurnal buku besar neraca saldo itu biasanya adalah pihak auditor biasanya yang meminta itu. Nah, jadi tidak boleh atau tidak diperkenankan jurnal buku besar neraca saldo itu keluar ke pihak luar dari lembaga kita gitu ya. Kemudian sheet yang warna ungu ini adalah laporan keuangan, tapi laporan keuangan tahunan, laporan keuangan tahunan. Nah, sedangkan yang warna hijau itu adalah laporan keuangan bulanan. Nah, oke. Kemudian saya coba ini ya sampaikan singkat-singkatannya. Ini cowok itu chart of account atau daftar akun. Kemudian ini jurnal. Kemudian BB itu buku besar Bu sekalian ya, Bapak Ibu, Ibu-ibu. Bukan berat badan, jadi jangan sensitif. Ini buku besar. Kemudian neraca saldo ya, NS itu neraca saldo. Nah, ini NS juga neraca saldo tapi untuk yang bulanan. Oke. LP itu bukan LP Cipinang ya, tapi lembar pengesahan. Oke, jadi isinya nih ada cover, ini cover, isinya cover. Nah, kalau ini silakan diganti. Ini juga saya ininya masih lembaga zakat ininya ya, pengelolaan zakat ini ya. Nanti diganti aja mau seperti apa isinya. Kemudian daftar isi. Oke. Nah, baru kemudian masuk LPK. LPK itu laporan posisi keuangan. Atau kalau mau diganti neraca juga tidak masalah karena sebenarnya
perbedaan penggunaan raca atau LPK itu sebenarnya adalah kita menggunakan PSAK besar atau etap gitu ya. Atau kalau sekarang itu etap juga sudah tidak berlaku ya di 2005 itu menggunakan EP entitas privat ya. Nah, kalau istilah di akuntansi atau PSAK besar itu menggunakan istilah LPK atau laporan posisi keuangan, sedangkan untuk EP atau etap itu menggunakan istilah neraca. Perbedaannya apa antara etap dengan PSAK besar adalah perbedaan di kebutuhan akuntabilitas yang signifikan. Nah, jadi yang dimaksud dengan akuntansi akuntabilitas signifikan itu adalah lembaga-lembaga atau entitas yang besar yang itu membutuhkan akuntabilitas signifikan. Diatur di sana yang wajib menggunakan PSAK besar itu seperti perusahaan yang listing di bursa saham gitu ya. Nah, itu wajib. Nah, sedangkan di luar itu tidak wajib. Tapi kalau kita menggunakan PSAK besar, boleh gitu ya. Tapi kalau nggak menggunakan juga boleh. Hati ketika tidak menggunakan PSAK besar, maka menggunakannya adalah sekarang EP. Kalau sebelumnya etap ya, entitas tanpa akuntabilitas publik. Kalau sekarang EP, entitas privat. Walaupun istilahnya ini eh, ag- agak kurang enak ya. Etap itu agak kurang enak, seolah-olah kita laporan keuangan kita adalah kurang kurang akuntabilitas gitu ya. Karena sebenarnya entitas tanpa akuntabilitas publik gitu ya. Kemudian direvisi lagi namanya menjadi entitas privat. Sedangkan kalau entitas privat namanya privat itu seolah-olah ini punya pribadi gitu ya, tidak untuk publik gitu ya. Eh, karena namanya mungkin dicari masih susah gitu ya. Saya juga nggak ini ya, tapi memang mungkin agak susah dicari istilah yang pas gitu ya. Gitu. Oke. Tapi secara substansi perbedaan standar sebenarnya gitu ya antara standar yang dipakai oleh perusahaan besar gitu ya yang listing di bursa saham dengan di luar itu gitu sehingga tidak membutuhkan atau tidak wajib mengikuti standar-standar yang dipakai oleh perusahaan eh, besar yang listing di bursa saham. Bahkan perusahaan besar yang tidak listing di bursa saham itu tidak wajib menggunakan PSAK besar gitu ya. Jadi nah, salah satu perbedaan antara tadi ya, antara PSAK dengan EP itu adalah istilah juga, istilah di laporannya. Salah satunya adalah istilah di sini di judulnya. Kalau di EP itu neraca, tapi kalau di perusahaan besar itu adalah laporan posisi keuangan. Ya. Nah, karena kita masih ini bukan audit ya, tapi kalau audit itu nanti pasti ditanya mau pakai EP atau mau pakai PSHK besar. Nah, biasanya kalau pakai EP berarti kalau tapi walaupun kalau yayasan nanti balik ke masing-masing ya. Eh, ada nanti tergantung yayasan nanti sektornya di sektor mana. Ada yang berkewajiban di audit, ada yang tidak gitu. Kalau yang di lembaga zakat itu wajib gitu ya, karena nanti tidak bisa diperpanjang izinnya kalau misalkan tidak audit setiap tahunnya. Kalau di wakaf sendiri masih belum ada kewajiban. Kemudian juga sekolah saya lihat juga belum ada kewajiban ya, kalau tidak salah. Tapi kalau kampus biasanya mempengaruhi akreditasi, nilai akreditasi. Nah, jadi istilah yang termasuk istilah liabilitas gitu ya, itu juga istilah di akuntansi besar. Jadi kalau mau diganti juga boleh dengan istilah kewajiban, istilah kewajiban. Oke, ini LPK, kemudian ini LA. LA itu laporan aktivitas. Di sheet-nya saya singkat laporan aktivitas. Atau istilah
sebelum Ishak 35 itu memang laporan aktivitas. Kemudian di Ishak 35 nama laporannya dirubah menjadi laporan penghasilan komprehensif dan perubahan aset neto. Agak panjang Bu sekalian ya kalau disingkat. Kalau kita pakai selain sekarang. LPK PAN gitu ya. Jadi kan kurang enak. Jadi kita sebut aja masih laporan aktivitas, kita singkat jadi LA gitu ya. Oke. Nah, karena memang yayasan ini adalah bentuk badan hukum, sama seperti perusahaan ya, perusahaan juga bentuk badan hukum. Sebenarnya laporan keuangan itu nanti berbeda ketika nanti dia mengambil bidangnya masing-masing. Misal yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dengan sosial itu nanti struktur akunnya berbeda, struktur laporan di aktivitasnya ya, Bu sekalian ya. Kalau di neraca relatif sama gitu ya, umumnya sama. Tapi kalau untuk di aktivitas itu nanti berbeda. Tapi berbedanya itu artinya secara struktur utama masih sama gitu ya. Tapi untuk komponen misalkan penerimaannya apa saja gitu, itu biasanya berbeda. Ya. Kemudian sama seperti halnya dengan di perusahaan. Perusahaan itu lapor, walaupun sama-sama perusahaan loh sekalian, antara perusahaan jasa dengan dagang itu berbeda. Nanti juga dengan perusahaan manufaktur itu berbeda, gitu ya. Jadi walaupun sama-sama perusahaan, itu juga berbeda ketika nanti bidang yang diambil berbeda. Kalau di perusahaan perbedaannya sangat signifikan, kelihatan sangat-sangat kelihatan tuh. Karena kalau dagang dia ada stok gitu ya. Tapi kalau jasa dia nggak ada, kalau manufaktur lebih kompleks lagi, ada stok, ada produksi gitu ya. Nanti menentukan HPP gitu ya, itu agak repot gitu ya. Nah, jadi walaupun ini juga sama, yayasannya itu sama-sama yayasan gitu, tapi kalau nanti bos sekalian eh, ada yang bergerak di pendidikan, ada yang di sosial, atau kalau banyak juga yang bergerak di lembaga zakat, ada yang di lembaga wakaf, itu bentuk laporannya bisa saja berbeda. Bahkan kalau wakaf dan zakat itu sudah diatur oleh PSAK tersendiri gitu. Nah, tapi kalau ini yayasan yang bentuknya umum, saya sajikan umum, artinya nanti kalau ada yang menggunakan sekolah nanti bisa disesuaikan ya, sekolah atau yayasan sosial gitu ya, juga bisa. Oke, ini LK ya, umum, laporan arus kas, ini CLK, catat atas laporan keuangan. Nah, ini bulanan. Eh, Bapak sekalian, jika ada yang ingin langsung ditanyakan, silahkan langsung saja ditanya. Atau saya lupa saving, bisa silahkan diingatkan lagi nanti ya, kalau saya lupa lagi. Eh, Kalau ada yang ngerasa kurang paham, langsung saja ditanyakan, bisa langsung chat atau mau raise hand, boleh. Nah, kemudian Bapak sekalian, bisa dilihat di file Excel-nya, di bagian laporan keuangan bulanan, di LPK, LA, dan CLK, itu nanti bisa dilihat isinya value atau tidak. Kalau tampilannya seperti ini benar gitu ya. Benar itu eh, normal gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti isinya seperti ini, nah ini value, karena settingan website ini tuh menggunakan biasanya rata-rata Indonesia. Jadi pilihnya adalah di Indonesia. Tapi kalau muncul value, pilih aja kebalikannya. Kalau saya menggunakan English US. English US. Jadi tinggal dipilih saja di sini ya. Baik, Ibu sekalian, ini AT ya tadi terakhir. AT belum dibahas. Ini bukan otomatis ya, tapi ini adalah aset tetap. Jadi saya sediakan di sini perhitungan aset tetap. Oke.
Di sini saya coba jelaskan fungsi menu dari awal. Nah, di sini ada nama lembaga. Nama lembaga ini silakan ibu sekalian diisi dengan nama lembaga masing-masing. Saya coba ganti di sini. Kalau sekarang muncul di laporan itu Yayasan Al-Islam, sekarang saya ganti jadi Yayasan Al-Amanah. Nah, nanti semua report nanti akan berubah menjadi Yayasan Al-Amanah. Ini rumusnya gampang sekalian ya. Jadi cuma sama dengan ke bagian menu gitu ya. Cuma kalau kita nggak pakai sama dengan ya nanti agak ribet ya ininya kalau ganti-ganti. Plus manual. Oke. Periode laporan Bapak sekalian, silahkan diisi nanti periode laporan mau diisi laporan tahun berapa gitu ya. 2024 atau 2005 atau bahkan 2023, tapi jangan 2026 ya Bapak sekalian. Masih jauh tahun depan. Oke, silahkan diisi periode laporan. Nanti ini akan berpengaruh ke periode laporan yang tampil di laporan. Kalau kita isi 2024, maka di sini terisi 2024, nanti kanannya adalah laporan komparasi yang terisi tahun 2023. Kalau bulanan itu semuanya nanti tahun berjalan itu ya, cuman nanti dia akan muncul per bulannya. Oke, kalau sudah kota silakan diisi, ini tidak begitu berpengaruh, nanti muncul di lembar pengesahan saja. Kalaupun nggak diisi juga nggak masalah. Kemudian tadi format tanggal ya sudah dijelaskan ini untuk yang laporan bulanan. Jadi kalau misalkan nanti ada muncul value, value itu value keseluruhan ya. Contohnya tadi ini. Ini kalau value seperti keseluruhan berarti ada yang error di sininya bisa dirubah. Oke. Ada dua misalnya ini. Jadi kalau sekarang kondisi value tinggal rubah ke salah satunya. Yang satunya. Oke. Ini penyaji sistem ada saya dan Bapak Dadang Romansa termasuk ada kontak WA saya juga dan Pak Dadang. Nanti kalau ada terkendala dalam laporan bisa bisa japri juga nanti ke saya atau misalkan merasa perlu diaudit juga bisa laporan keuangan sudah selesai kemudian perlu diaudit oke itu lebih bagus ya. Oke, nah ini coba. Nah di sini saya sudah buatkan daftar akun Bapak sekalian, daftar akun yang coba disesuaikan dengan kebutuhan yayasan secara umum. Kalau di sini Bapak sekalian ada yang ingin juga sharing, misalkan sharing tentang kendala atau misalkan eh, ada case-case tertentu yang ingin ditanyakan atau ingin di-sharingkan, silahkan juga nanti kita bahas juga menarik gitu ya. Kalau kita bahas jika ada case-case tertentu yang sekiranya juga bisa jadi bahan pembelajaran untuk kita semua gitu. Oke, Wes kalian di sini kalau kita tahu secara umum daftar akun itu bisa ada istilahnya kepala akun. Nah, kepala akun itu adalah yang dimaksud dengan ak- angka akun paling depan, gitu ya. Angka akun paling depan. Nah, ini ada satu gitu ya, kepala akunnya satu. Nah, ini satu itu tadi aset, dua ini kewajiban atau likuiditas, Kemu- kemudian tiga itu aset neto. Kalau di umum modal ya, sekalian equity. Kemudian empat penerimaan, lima itu beban dan penggunaan, enam itu operasional. Oke, jadi operasional. Walaupun nanti operasional itu dia masuk bagian dari beban tanpa khusus untuk
operasional. Ya, jadi untuk membedakan antara antara penyaluran atau penggunaan dengan beban itu dibedakan di kepala akunnya. Akunnya ini kepala satu ada aset lancar ya, dibagi aset lancar dan tidak lancar. Kemudian nanti aset lancarnya ada kas, setara kas. Kas setara kas juga dibagi antara kas di bank dan kas di tangan. Kemudian juga ada setara kas lainnya, misalkan ada deposito atau sekarang ada e-wallet ya, atau uang-uang digital gitu ya. Kemudian juga ada piutang, ada uang muka, biaya dibayar di muka. Ini ada aset tetap, di tidak lancar ya, ada aset tetap, investasi. Atau kalau sekalian, sebenarnya nanti kalau ada pembangunan ya, pembangunan gedung sekolah, asrama, dan lain sebagainya, kalau misalkan itu biasanya pembangunan yang sifatnya panjang, artinya tidak langsung selesai gitu ya. Jadi itu nanti juga perlu nanti masuk ke akun namanya akun aset dalam proses gitu ya, atau aset dalam penyelesaian. Nah ini isi dari penerimaan ini masih gado-gado ya, masih gado-gado itu artinya ada program CSR, ada sumbangan, ada dividen juga, ada SPP. SPP itu ini anggap ini perusahaan yayasan umum ya. Jadi dia melakukan kegiatan sosial gitu ya. Tapi juga ada sekolahnya gitu ya. Ada sekolahnya. Tinggal nanti core-nya itu mau core utamanya di mana gitu ya. Atau kalau 50-50, karena biasanya ada yang memang fokusnya memang sosial gitu ya utamanya. Tapi memang punya program pendidikan karena pendidikan ini bagian program pendidikan ini bagian dari kegiatan sosial misalkan gitu. Kalau misalkan tidak ada ini tidak ada pembayaran SPP berarti tidak ada bisa dihilangkan gitu ya. Pak Izin mau nanya Pak, Silakan Bu Melis ya. nah, Pak ini kan Silakan Bu. udah ada akun-akunnya ya Pak. Yap. Kalau misalkan kita mengubah, misalkan saya kan saya di yayasan itu yayasan sosial sosial ya Pak ya. Nah Oke. ini kan program-program kita banyak banget. Kita bisa merubah kode atau merubah semuanya atau merubah nama-nama akunnya aja Pak. Nanti dia nge-link ke semua nggak sih Pak? Ini, Pak. Hmm. Oke. Baik, pertanyaan yang bagus Bu Welis. Ini akunnya bisa dirubah Bu Welis. Jadi ini dihapus juga bisa gitu ya, diedit, dihapus, ditambah. Jadi nanti Oh, kita ada sesi di akhir setelah praktik saldo awal dan jurnal. Itu nanti kita ada praktik namanya cara menambah akun Bu Welis. Jadi cara menghapus akun, cara merubah itu ya atau mengedit nama akun, kemudian terakhir adalah menambah akun. Jadi mau ditambah seberapa banyak itu bisa silakan. Bahkan dimodifikasi sedemikian rupa bisa gitu. Sangat sangat bisa itu. Karena ini memang secara sistem tidak dikunci sama sekali Pak Bu ya. Jadi misalkan nanti kan kuncinya nanti adalah di cowok ini, kemudian nanti neraca saldo, artinya harus muncul akun itu di neraca saldo, kemudian terakhir di CLK. Nah, ujungnya CLK. Nah, bedanya adalah memang dia tidak otomatis itu adalah ketika kita nambah di cowok, langsung otomatis menambah di neraca saldo, kemudian otomatis nambah di CLK. Nah, ini tidak bisa begitu. Jadi nanti ketika kita nambah di cowok, itu nanti kita harus menambah di neraca saldo dan CLK. Tapi kalau hanya sekedar merubah nama akun itu otomatis.
Kita rubah nih Ibu di sini ya. Itu nanti otomatis ke belakang akan berubah semuanya. Oh, Termasuk nanti, mm-mm. berarti tidak usah dihapus kayak misalkan pas udah nimbangnya ada banyak padahal kita cuma ada tiga. Dihapus Oke. aja gitu berarti nanti tinggal tambahin ya. Atau Mm-mm. ya maksudnya akunnya mau dihapus gitu ya nomor akunnya. Iya, jadi nanti kalau ada yang nggak kepake, dihapus juga nggak masalah, atau Hmm. nggak dihapus juga nggak masalah. Tapi kalau saya sih, kalau misalkan banknya, kalau sini kan saya sih bukan sediakan tiga ya. Cuma ada satu ya, nggak apa-apa sih dua dihapus dulu aja gitu ya. Karena kan nggak enak juga ngeliatnya sih gitu. Atau di cowoknya nggak dihapus, tapi di CLK-nya aja yang dihapus. Itu juga bisa. Oh, Oke. Nanti misalkan nih di sini ya, di CLK-nya, ini belum belum ada nih, baru satu bank. Dihapus aja nggak apa-apa sebenarnya. Kalau memang baru ada, oh. ya, gitu. Termasuk kasnya gitu ya. Kalau mengisi jurnal ini yang diisi dulu itu nomor akun atau nama akun misalnya ini di sini saya tulisnya nama akun itu sudah terumus gitu. Berarti yang diisi dulu nama akun dulu begitu ya. Oh, ini ya, di nama akun itu di jurnalnya Bu ya? Iya di jurnalnya. Mm-mm. Jadi ini untuk jurnal ini untuk pengisian aja Bu, untuk pengisian. Jadi pengisiannya menggunakan nama akun. Oh jadi nama akun dulu nanti nomor akunnya otomatis muncul gitu. Iya, karena lebih enak menjurnal itu nama akun karena kelihatan gitu. Jadi bisa dipilih. Kalau Oh, bahkan bisa diketik kalau kita hafal itu ya. Gitu. Tapi yang nanti problemnya adalah kalau misalkan kita sudah pilih nama akunnya, kemudian kita rubah nanti di cowoknya ya, di daftar akunnya. Tadi saya pakai kas Betulmal. Nah, misalkan jadi kas kecil gitu ya. Nah, ini problemnya nanti di sini. nggak muncul ya. Dia nggak muncul. Harusnya nggak muncul. Nah, ini kenapa dia tadi nggak mau otomatis. Nah, ini. Jadi nanti perlu disesuaikan lagi. Kalau misalkan ada perubahan akun, Bu. Tapi nanti perubahan akun juga secara pilihan nanti otomatis sudah muncul di sini. Pas kecil gitu ya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Begitu, Oh, Bu Melis. Ada lagi, Bu Melis? sama ini kalau misalkan Tapi, kapan pulang. tapi mohon Oh, maaf, Bu Melis, kayak suaranya oh iya, agak, iya. agak, Kecil ya. Oh iya, iya, iya. maksudnya kayak agak kurang. Nah, ini kalau ini agak jelas nih. Nah, kalau misalkan satuan keuangan ini, baiknya ini dibuat misalkan per bulan Januari ini, Januari, terus besoknya bikin lagi Excel Februari kayak gitu, atau jadiin satu aja di sini gitu, Mas. Oke, baik. Jadi file ini sebenarnya settingannya, Bu, ini untuk 1 tahun. Hmm, Untuk 1 tahun, jadi ini tahunan, tapi nanti muncul otomatis bulanan, Bu. Ini yang tadi terakhir ini yang saya rubah. Punya saya itu pakai English soalnya. Oke. Nanti kalau misalkan udah ada Januari, Bu, ini nanti otomatis Januari muncul. gitu Kalau ya. sudah ada Februari, Februari nanti muncul saldonya. Tapi kalau misalkan belum ada, Bu, misalkan Maret belum ada, nanti belum belum muncul Maret. Kosong kosong semua, nol semua nih, Bu. Oke. Ini kan dari ini ya dari tahun Suaranya kecil, Bu. oh Mohon iya maaf, Bu. halo. Ya ini ngambilnya kan dari CLK ya benar. Jadi CLK ya Mas ya. Oh iya, heeh. Nah, kalau misalkan CLK bulan 70. Ngecil lagi, Bu. Agak kurang jelas. Halo, halo Heeh. Mas, Iya. itu ngambilnya dari mana sih ini kayak misalkan Maret nih, itu Heeh. CLK bulan J30. Oh dia ngambilnya dari CLK-nya ya, berarti yang dari CLK ini kita nggak inputnya ke jurnal, jurnal itu sesuai tanggalnya gitu ya berarti ya. Berarti di sini yang di jurnal itu sampai 1 tahun Mas. Iya, benar. Oh, Jadi jurnal oh, tadi saya sampaikan file ini settingannya untuk 1 tahun, Bu. Transisi 1 tahun. oh, Jadi gitu.
satu tahun nanti ada laporan tahunan, kemudian nanti akan menghasilkan laporan bulanan secara otomatis. Hmm. Tapi Itu. kalau misalkan saya satu file ini nih, Januari Heeh. sudah close. Ya udah ini saya tulis Januari, besoknya lagi Januari ini saya terusin di Februari itu nggak apa-apa. Seperti Nggak itu. apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Cuman kalau tips dari saya, biasanya kalau misalkan saya ngerasa Januari udah selesai, nanti filenya di save as aja, Bu. Iya di save as itu maksudnya ya. Ya, save as. Jadi Ya, lanjut Februari. Jadi kita Januari. punya file Januari, Februari dan seterusnya. Ketika nanti ada crash filenya gitu, ada masalah, nanti kita punya backup yang nggak terlalu jauh gitu. Hmm. Ya. Biasanya saya seperti itu. Hmm. Oke, terima kasih. Oke, makasih Bu Melis. Nah, tadi oke, kita coba hapus dulu. Karena kita udah di 2025, tapi 2025 masih awal ya. Kalau buat praktek kurang enak. Oke, kemudian nanti kita coba isi ini, isi saldo awal terlebih dahulu. Cuma sebelum isi saldo awal, karena tadi ada pertanyaan dari Bu Melis, agak menarik. Saya jadi keingetan untuk menyampaikan alur dari pembacaan rumusnya ya. Jadi alur rumusnya. Ini saya coba buka yang sudah ada isinya. Contoh latihan. Jadi nanti dia dari jurnal Bapak sekalian itu nanti akan terhimpun semuanya itu di neraca saldo. Jadi seluruh entrian kita itu akan terhimpun di neraca saldo. Nah, nanti kita cara pengisian saldo awal itu kan di sini ya Bapak sekalian di daftar akun untuk pengisian saldo awalnya. Nah, kenapa eh, settingannya juga ini bisa tahunan? Karena nanti kita tidak perlu repot untuk pengisian saldo awal yang berulang. Kalau misalkan setiap bulan apa namanya satu file gitu ya, satu file itu artinya satu bulan laporan gitu ya. Nanti untuk bulan berikutnya kita harus mengisi saldo awal. Yang repot lagi kan kalau misalkan saldonya berubah sebelumnya. Wah, ada yang salah, kita benerin. Nanti bulan-bulan berikutnya yang ke depan itu nanti kita harus update ulang saldo awalnya. Itu agak repot sehingga kita minimkan gitu ya. Kita kita coba persingkat yaitu dengan tahunan tapi menghasilkan laporan bulanan gitu ya. Sehingga tidak perlu repot atau tidak sering untuk mengisi saldo awal, cukup satu tahun sekali. Nah, jadi semua entrian kita baik di saldo awal di daftar akun ini termasuk di jurnal itu nanti akan terhimpun di raca saldo. Nah, kalau yang di sini nanti saldo awal terisi di sini, nanti jurnal nanti akan terisi di sini. Kemudian nanti akan terhimpun semua itu kan menjadi saldo akhir. Nah, saldo akhir ini yang akan dipakai di laporan. Nah, dari saldo akhir ini nanti akan lari ke CLK. Di CLK, kemudian nanti di CLK akan lari nanti total-total untuk masing-masing akun-akun besarnya ya. Jadi misalkan akun besar itu seperti kas Sarakas, piutang, uang muka itu nanti akan lari ke sini, ke neraca dan laporan aktivitas. Yang bulanan juga sama, Bu sekalian. Yang bulan sama, bedanya adalah kalau di yang bulanan itu langsung saya netkan. Langsung netkan itu misalkan debit kredit itu saya netkan Bu sekalian. Kalau tadi yang tahunan itu kan saya pisah antara transaksi mutasi debit dengan mutasi debit dengan kredit dipisahkan. Sedangkan untuk yang bulanan itu langsung Januari gitu ya. Jadi langsung saldo awal ditambah transaksi debit Januari dan dikurangi kredit Januari. Hasilnya adalah saldo akhir. Jadi ini sudah saldo akhir masing-masing bulan gitu ya. Nah, ini
Kalau kita lihat, ini nanti ada statusnya, sekalian di atas itu ada statusnya. Ini dia, ini ada bulan Januari itu ada transaksinya, Februari ada transaksinya, Maret tidak ada transaksinya. Ada transaksinya yang tidak ada di April ke belakang. Nah, sehingga tidak ada saldo. Nah, karena kita ada laporan bulanan ini, sehingga nanti ada kewajiban, Bu sekalian, kewajiban dalam menjurnal itu mengisi tanggal. Bahkan kalau kita tidak mengisi tanggal, itu juga nomor akunnya tidak muncul. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalaupun nanti yang repot adalah kita isi tapi bukan tanggal, misalkan huruf nih, nomor akun muncul gitu ya. Nomor akun muncul karena dia yang penting ada transaksinya atau ada isinya ya. Di tanggal itu ada isinya, walaupun isinya salah gitu ya, itu nanti bisa muncul. Tapi nanti ini akan error nih nanti nih di laporan. Saya buka laporan bulanan untuk laporan bulanan jadi selisih gitu ya, selisih. Kenapa? Karena ini error tanggalnya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian lihat di atas ini itu ada tanda plus ya. Ada tanda plus atau saya sebutnya tirai. Karena ini sebetulnya ada hidden column gitu ya, hidden column. Cuma ini buka tutup sistemnya buka tutup. Jadi bukan di hidden, unhide gitu ya, tapi di buka tutup. Nah, di sini tuh ada namanya rumus bulan. Rumus bulan. Nah, jadi kalau kita ngisi salah di tanggal, gitu ya, nanti bulannya jadi error gitu ya. Atau KH-nya kita isi satu, nanti jadinya satu gitu ya. 1 Januari 00 itu tahun apa nih, tahun 1900 nih kalau Excel defaultnya gitu. Kalau kita hanya isi tiga misalkan, nah, kan 3 Januari. 100 jadi berapa tuh? Jadi 9 April gitu ya. Gitu. Jadi isi tanggal ini harus benar. Maka nanti termasuk kalau nanti ibu sekalian kita lihat laporan tahunan benar. Karena kalau laporan tahunan dia tidak melihat tanggal ibu sekalian. Jadi mau tanggalnya berapapun itu dibaca. Kalau yang tahunan, yang penting transaksinya ada maka terbaca. Berbeda dengan bulanan. Kalau bulanan harus terisi karena nanti harus difilter untuk memisahkan transaksi tersebut ada di bulan apa gitu ya. Tapi kalau misalkan kita salah ngisinya, otomatis kan klasifikasi bulannya juga menjadi bermasalah. Kalau tadi kayak saya isi dengan 1, 2, 3 gitu ya. Nanti nomor akunnya muncul untuk laporan tahunan tidak ada masalah gitu ya. Tapi nanti bulanannya yang jadi ngaco. Atau tadi diisi huruf gitu ya. Tahunannya tidak masalah. Tapi nanti di laporan bulannya menjadi masalah gitu ya. Oke. Jadi sistemnya seperti itu, di neraca saldo itu langsung dipisahkan gitu ya. Nah, ini kalau yang bulanan jangan ditanya rumusnya, Bu. Saya juga udah lupa ya. Lumayan panjang karena digabung. Karena digabung, kemudian juga memisahkan antar bulan gitu ya. Kemudian juga ada sistem pendeteksi apakah ada transaksi tersebut gitu ya di bulan Januari gitu ya. Karena nanti kita batasi kalau misalkan muncul karena kalau neraca itu kan dia berkelanjutan Bu ya. Berkelanjutan itu artinya saldonya walaupun tidak ada transaksi itu dia akan bersaldo neraca itu. Misalkan kalau ini saya ganti ada. Nah, ini langsung muncul nih walaupun nggak ada pergerakan gitu ya di April misalkan ya. Tapi kan akun-akun neraca itu tetap ada saldonya gitu ya. Berbeda dengan penerimaan. Kalau penerimaan dan beban ketika tidak ada transaksi ya nol gitu. Tapi kalau untuk neraca dia saldo yang berkelanjutan. Nah dari sini sama dia lari ke CLK. Nah nanti kalau misalkan, nah ini biasanya yang rentan tidak balance itu memang di bulanan. Kalau di sini nanti ada muncul merah, terus kalian kayak gini. Nah itu berarti nggak balance. Nah kemudian untuk yang bulanan, saya mumpung ingat, yang bulan ini Bu dipangkas untuk nomornya itu dipangkas tiga digit angka terakhir.
Jadi istilahnya menjadi dalam satuan ribuan rupiah. Jadi kalau yang tahunan itu istilahnya dengan dalam satuan rupiah atau satuan rupiah penuh. Ya. Jadi secara alur seperti itu, ini ini ada ini Bu Fatimah juga ada chat tadi sama ya dengan pertanyaan Bu Melis ya. Masih baru baca. Oke. Oke, Bu sekalian, ini tadi pengenalan ya. Di pengenalan sistem ini saya rasa cukup. Sekarang kita masuk langsung ke contoh pengisian saldo awal ya. Pengisian saldo awal. Serupa studi kasus itu sepertinya tidak ada ini ya, tidak ada studi kasus apa studi kasus saldo awal. Kenapa? Karena settingannya memang kemarin Pak Dadang buat ini seperti baru. Jadi ada setoran setoran modal gitu ya dari awal gitu ya dan lain sebagainya. Nah, ini jadi coba kita improve untuk eh, latihannya. Ini coba kita pakai jadi nanti ada yang sesuai studi kasus itu ya. Yang kita nanti yang ini khusus untuk pengisian saldo awal. Karena nanti dalam prakteknya saya takutnya Bu sekalian kan yayasannya rata-rata sudah berjalan gitu ya. Karena belum berjalan biasanya nggak ikut latihan hari ini gitu ya. Jadi kenapa ikut latihan hari? Karena alasannya. Kalau saya simpulkan kira-kira seperti itu. Jadi nanti kita butuh untuk pengisian saldo awal. Nah, pengisian saldo awalnya Bu sekalian, clue-nya adalah di sini. Ini ada istilahnya ada satu kolom. Satu kolom. Jadi kalau kita di sini, tadi kita lihat neraca saldo, itu kan ada dua kolom. Ada debit dengan kredit. Nah, tapi ini saldo awal jadi satu kolom, saldo akhir jadi satu kolom. Tapi kalau kita dulu belajar, kalau ada yang di sini dulu belajar akuntansi di sekolah atau kampus, itu ada 10 kolom, Bu. Neraca lajurnya kan, gitu. Ini juga ada 10 sih. Ada. Cuma kalau di sana itu 10 kolom itu 10 kolom khusus khusus untuk ininya, untuk saldo-saldonya. Nah, kalau ada satu kolom untuk membedakan debit dan kredit itu dengan tanda minus. Jadi kalau tidak ada minusnya berat atau plus itu artinya debit, kalau ada minus artinya kredit, gitu ya. Saya coba isi, ini saya improve aja sekalian. Pertama, kita isi cash operasional misalkan ya. Saya isi cash operasional 5 juta. Oke. Nah, nanti kalau kita ngisi saldo awal Bapak sekalian, itu kalau kita isinya belum benar nanti akan ada notifikasi di atas unbalance itu statusnya. Kemudian muncul sisinya sebesar 5 juta atau sebesar sisi yang nanti kita masukkan. Jadi kalau kita patokannya atau standarnya
pengisian saldo awal kita sudah benar atau belum, itu minimal itu sudah tidak muncul lagi status di atas atau selisihnya. Kalau ini kan kita belum isi ya. Ya. Jadi standarnya status sudah balance. Ya. Walaupun balance belum tentu benar nih Bu sekalian ya. Misalkan angkanya sudah balance tapi saya masukin saldo salah. Harusnya dia piutang tapi saya masukin ke uang muka. Nah, itu kan secara angka ya, statusnya balance, tapi secara saldo salah penempatan akun itu dikatakan tidak benar gitu. Jadi kalau kaidah eh, kaidah akuntansi, tidak balance itu udah pasti salah gitu ya. Tapi kalau balance belum tentu benar, karena di akuntansi itu sekalian tidak ada kebenaran 100%. Gitu. Maka istilah di audit itu tidak ada istilahnya, istilah benar atau salah. Tapi istilahnya adalah wajar atau tidak wajar. Jadi istilah paling tinggi pun istilahnya adalah wajar tanpa pengecualian. Artinya tetap ada kesalahan sekalian. Tetap ada, pasti kesalahan itu ada dalam kita menyusun laporan keuangan. Tapi nanti tinggal kalau di audit ya, cara menilainya adalah kesalahan itu material atau tidak. Itu. Bahkan kalaupun kesalahan material, kemudian nanti ketika diaudit, kemudian dibenerin, bisa dibenerin itu artinya bisa dikoreksi gitu ya, disesuaikan gitu ya, dibenarkan. Eh, Misalkan tadinya saldo banknya yang ada di laporan keuangan itu adalah 500 juta. Setelah dicek ternyata nggak 500 juta, tapi hanya 300 juta. Selama klien itu mau dikoreksi atau disesuaikan dengan saldo yang sebenarnya, maka opininya tetap WTP, gitu ya, wajar tanpa pengecualian. Nanti tinggal rekomendasinya adalah nanti ke depannya untuk diperbaiki supaya tidak selisih antara laporan keuangan dengan rekening gitu. Jadi kalau saya ingat betul perkataan Pak Toha ya, apa namanya, managing partner itu mengatakan bahwa asal dari semua opini itu adalah WTP. Menjadi WDP, wajar dengan pengecualian, itu ketika nanti ada temuan yang itu sudah tidak bisa dibenarkan lagi. Tapi kalau bentuknya akuntansi itu saldo-saldo itu bisa biasanya. Tapi kalau misalkan lebih misalkan ada fraud gitu ya. Ada fraud itu kan tidak bisa lagi dikoreksi lagi, Bu. Gitu ya. Tidak bisa lagi dikoreksi gitu. Artinya itu kan itu sudah tidak berkaitan lagi dengan akuntansinya, tapi lebih ke penyelewengan dana, penggunaan dana gitu ya. Misalkan kalau di sosial keluar dana 500 juta, tapi ternyata setelah dikonfirmasi ketika audit yang diterima oleh penerima manfaat itu bukan 500 juta, tapi hanya 100 juta. Nah, hal seperti itu bentuknya bisa dikatakan nanti penyelewengan gitu. Atau walaupun mungkin bisa jadi ada motif lain. Motif lain misalkan, oh memang 400 masih ada gitu ya. Belum disalurkan gitu ya. Kenapa belum disalurkan? Memang karena bertahap ya, bisa jadi seperti itu. Kalau misalkan kasusnya begitu berarti salah penyajian. 400 jutanya memang masih uang muka gitu ya. Jadi 100 juta sudah disalurkan tapi 400 juta jadi uang muka. Nah, kalau itu juga bisa dibenarkan. Nanti tinggal klien menerima rekomendasi auditor yang baru penyalur 100 nanti naik ke uang muka gitu ya. Nanti uang muka itu nanti akan keluar di periode berikutnya. Gitu. Beda kasusnya mungkin saya pernah misalkan keluar 300 juta. Setelah dicek buktinya, dikonfirmasi, ternyata baru diterima oleh penerima manfaat setengahnya, 150. Gitu. 150 ini uang udah keluar dari kantor dan dipegang oleh pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini eh, masih ber masih pihak internal bahkan gitu ya. Masih pihak internal. Dan itu biasanya juga kita lihat nanti rentan waktunya. Waktu itu saat kita audit dengan rentan waktu uang keluar
itu 1 tahun. Jadi banyak faktor gitu ya nanti yang dinilai oleh auditor. Kalau serta 1 tahun ini, kalau auditor nggak ngecek, ya kayaknya nggak bakalan disampaikan nih gitu. Jadi tadi dalam akuntansi tidak ada istilah yang benar 100%. Jadi kalau sifatnya nanti hanya sekedar saldo penyajian yang disajikan itu salah, nanti bisa dikoreksi, bisa disesuaikan. Tapi kalau misalkan secara praktik keuangan yang bermasalah, itu yang repot, gitu ya. Itu yang repot, biasa agak susah dibenerin. Atau bahkan kadang saya pernah eh, sekali gitu ya, eh, 500 juta, tapi 500 juta itu hanya jadi saung saung yang kayaknya nih kalau dinilai juga paling mahal 100 juta deh gitu ya. Nah, emang 400 jutanya kemana gitu? Bahkan bukti penggunanya juga nggak ada gitu. Kalau misalkan si penanggung jawabnya bisa mengembalikan uangnya, jadi dia bisa menyerahkan laporan penggunaan dana realnya, sisanya nanti dikembalikan, itu biasanya kita juga nggak sampai merubah opini, ya. Bisa seperti itu. Cuma kalau misalkan LPJ nggak ada, uangnya juga nggak bisa dibalikin, ya wassalam, itu udah nggak bisa lagi tertolong gitu ya, kira-kira. Nah, jadi untuk eh, sampai ke WDP itu malah berat, Bu. Auditor itu berat. Berat itu artinya harus benar-benar cukup bukti untuk menyatakan bahwa ini benar-benar tidak bisa lagi WTP, gitu ya. Atau benar-benar salah gitu. Salahnya benar-benar terbukti jelas dan nilainya harus material. Kalau misalkan nilainya tidak material, itu tidak, misalkan ini kesalahan misalkan 5 juta, 5 juta misalkan nggak nyampe gitu. Anggaplah katakanlah eh, dipakailah untuk dipakai oleh staf karyawan itu ya, staf lembaga kita. Nah, itu tidak sampai merubah opini, Bu. Kalau misalkan hanya 5 juta. Kenapa? Itu yang disebut dengan tidak Hmm. material. Nah, itu ada hitung-hitungannya. Ada hitung-hitungannya untuk tingkat materialitasnya. Tapi kalau di bawah materialitas, apapun kesalahan kan nanti tidak mempengaruhi opini, gitu ya. Tapi nanti tetap menjadi temuan. Misalkan si karyawan itu nanti karena audit jadi ketahuan harus mengembalikan. Nanti itu kebijakan perusahaan tuh mau mengembalikan, kemudian atau nanti ada surat SP, kemudian juga kita rekomendasikan untuk peningkatan internal kontrolnya gitu ya, supaya tidak terjadi hal yang demikian. Nah, balik lagi kita mohon maaf jadi agak ini ya, enggak ke yang lain. Oke, ini pengisian saldo awal saya coba ini kas operasional, kemudian saya isi sisi banknya misalkan 100 juta. Oke. Sisinya makin besar 105 juta. Kemudian saya cuma juga punya deposito misalkan 1 miliar. Ini saya coba isi agak random ya. Ini saya coba lebarin. Nah, kemudian saya juga punya misalkan hutang ya. Hutang lain-lain lah. Anggaplah hutang saya 300 juta. Nah, kalau hutang Bapak sekalian itu harus dikasih tanda minus, minus, minus. Nah, seperti ini. Sehingga nanti dia mengurangi unbalance-nya. Oke. Kemudian juga misalkan punya hutang pembiayaan. Misalkan hutang pembiayaan beli mobil, anggaplah mobil personal sekolah itu 500 juta. Nah, 305 juta ini saya asumsikan itu adalah aset netonya. Aset netonya 305. Nah, itu kira-kira seperti ini. Saya coba lihat di neraca saya. Nah, neraca saya ini balance Ibu sekalian ya, balance kas saya 100
1,1 miliar, 5 juta, kemudian saya punya hutang jangka pendek tadi 300, jangka panjangnya 500, kemudian aset nettonya 305. Tapi di laporan aktivitas, Ibu sekalian, itu kosong. Ya, kosong. Nah, kalau standar saya, Bu sekalian, standar saya, laporan itu harus terisi saldo tahun lalunya. Karena memang diatur, karena kalau biasanya gini, biasanya kalau audit itu memang nanti auditor yang menjanjikan antara laporan tahun ini dengan laporan tahun lalu. Jadi kalau kita ngisi hanya tahun ini, jadi tahun lalunya kita nggak isi, atau ini juga saya nggak tampilkan jadi saya hidden, itu nggak masalah di mata audit. Walaupun nanti auditor juga beda-beda, Bu. Ada yang mempermasalahkan, ada yang nggak. Ada yang mempermasalahkan, ada yang nggak. Saya pernah pengalaman, eh, kalau di KP kita itu biasanya arus kas itu nggak wajib Bu diisi, dibuat. Karena nanti auditor yang membuatkan arus kas, karena kan arus kas itu bergerak ya. Jadi kalau nanti ada salah, itu ada koreksi, nanti arus kas juga bergerak. Nah, eh, ketika saya mendampingi lembaga gitu ya, lembaga yang saya dampingi gitu ya, kemudian diaudit oleh pihak lain ya, di pihak lain itu dipersoalkan ketika tidak punya arus kas, itu jadi temuan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nanti berbeda, termasuk komparasi. Jadi eh, arus kas itu tadi wajib gitu ya, walaupun kalau auditor nanti auditor yang membuat gitu ya. Nah, ini kan disebut dengan laporan komparasi. Di standar itu memang wajib ada di standarnya. Standarnya itu adalah laporan keuangan itu harus bisa dibandingkan. Nah, dimaksud dengan dibandingkan itu adalah disajikan laporan tahun sebelumnya atau periode sebelumnya. Gitu. Jadi ini neraca sudah saya tampilkan, tapi untuk laporan aktivitas ini belum saya tampilkan sekalian. Nah, cara menampilkannya seperti apa? Nah, ini berarti kita perlu mengisi penerimaan dan penggunaannya dan bebannya. Gitu. Ini saya punya aset neto. Nah, aset neto itu kan terdiri dari, nah ini saya coba ini. Aset neto itu terdiri dari surplus defisit tahun berjalan dan saldo awal. Nah, sehingga kita perlu membreakdown 305 itu berapa sih saldo awal tahun lalunya. Ini kan kita ngomongin 2003 ya. Kita sedang disusun itu 2004, tapi kita ngisi saldo awal 2003 itu kan berarti laporan tahun 2023. Nah, ada saldo akhir tahun itu adalah 305. Nah, kita perlu membreakdown. Kenapa juga langsung terisi saldo awalnya 305? Karena memang kita tidak isi surplus defisitnya gitu. Nah, jadi kita perlu membreakdown berapa sih surplus defisitnya ini. Nah, sedangkan surplus defisit itu adalah hasil dari penerimaan dikurangin beban. Jadi kita perlu memasukkan penerimaan dan bebannya. Penerimaan dan beban sehingga menghasilkan surplus defisit. Kemudian nanti kita masukkan saldo awal tahun 2023 ini. Kalau 305 ini kan aslinya ini ada saldo akhir. Gitu ya. Saldo akhir di sini. Gitu ya. Jadi kita perlu memasukkan berapa sih saldo awal tahun lalu gitu ya. Coba kita masukin. Nah, jadi kalau kita, nah konklusinya, jadi kalau misalkan kita hanya mengisi laporan komparasinya hanya neraca, Bapak Ibu sekalian, berarti kita pengisian saldo awal aset netonya itu diisi dengan saldo aset neto saldo akhir tahun lalu. Saldo akhir tahun lalu. Tapi kalau misalkan kita ingin isi full komparasinya itu di neraca dan di laporan aktivitas ya, aktivitas ini, berarti kita perlu membreakdown 305 itu berapa sih saldo awal aset neto tahun 2003 dan berapa sih surplus defisitnya. Nah, tadi di surplus defisit itu adalah penerimaan dikurang beban. Nah, jadi coba saya isi ya, saya coba isi. Nah, saldo awal nih kalau yang tadi ya,
yang pengisian saldo awal hanya untuk neraca selesai sampai sini. Tapi kalau saya ingin isi full, berarti belum selesai. Tuh. Nah, saya coba isi saldo awal 1 Januari 2023 atau 31 Desember 2022 jadinya ya. Itu katakanlah anggapannya itu adalah 105 juta. Kan selisih nih, Bu, sekalian ya, selisih 200 juta. Selisih 200 juta. Nah, 200 juta itu didapat dari surplus defisit tahun 2023. Nah, saya coba masukin misalkan di sini ada kita terima CSR 101 miliar, kemudian sumbangan program juga 500 juta. Ini kebanyakan. Ya, anggaplah penerimaan itu adalah 1,5 miliar. Nah, kemudian kita anggaplah penggunaannya, ada penggunaan untuk program pendidikan. Anggaplah 1 miliar, 1 miliar. Nah, ini saya kadang juga lupa. Penerimaan itu, Bapak sekalian, penerimaan itu adalah akun kredit. Nah, ini saldo normal nih, ada saldo normal. Di kolom C itu ada namanya kolom saldo normal. Kalau di sininya ada K, gitu ya, K itu kredit, maka perlu diisi dengan minus. Nah, ini minus. Oke. Jadi kita terima ini 1,5 miliar. Kemudian kita gunakan untuk pendidikan 1 miliar juga. Sosialnya sebesar 300 juta. Kurang. Oke, nah ini balance. Kita lihat hasilnya Bapak sekalian di sininya. Nah, di sininya kita punya penerimaan program itu 1,5 miliar, kemudian beban dan penggunaannya sebesar 1,3 miliar, sehingga menghasilkan surplus defisit sebesar 200 juta. Saldo awal tahunnya itu sebesar 105 juta. Nah, saldo akhir ini atau aset netonya itu kan sama dengan isian pertama tadi ya, 305. Jadi neraca ini tetap sama. Yang membedakan Bapak sekalian, 305 ini kita mau isi plek sebesar 305 atau kita bedah isinya. Kita breakdown saldo awalnya, penerimaannya, dan beban dan penggunaannya. Itu. Semoga dapat diterima Bu sekalian ya. Semoga bisa diterima. Namanya, Silakan Bu. berarti kalau pelapor ini kan nyangkut pajak bukan? Bu, mohon Berarti maaf untuk suaranya pelapor, agak oh ya, agak ini ya, halo, ya. saya kecil. Halo Mas, Ya, berarti ini sama dengan laba rugi ya Mas ya, kalau di laporan keuangan komersil ya Mas ya, betul. 305 itu. Nah, itu Betul. pada saat di pelaporan perpajakannya, berarti kita melampirkan ini ya Mas ya, laporan penghasilan administratif ini sebesar 305 tadi. Iya, betul. Oh, nah, kalau misalkan gue sentuhan katanya kan dipotongnya itu sesuai dengan saldo berakhir dikali 22%. Gitu kan? Mm-mm. Nah, ini sama nggak nanti pada saat di akhir, pajak akhir tahunan, ini 305 ini dikali 22%. Padahal kan saldo kita sebenarnya di neraca itu nggak segini gitu ya, maksud Oke. saldo banknya. Oke. Eh, Pertama gini Bu, kalau karena kita lembaga non profit, itu biasanya bukan subjek pajak Bu. Nah, jadi kita nanti isi laba ruginya, katakanlah kita surplus. Kalau laba rugi berarti kan yang 200 juta Bu ya, yang 200 juta Iya, ya, laba ruginya betul. 200 juta. Hmm. Nah, nanti Ibu nanti bisa masukin koreksi fiskal Bu. Oh, dikoreksi fiscal Iya, positif ya. iya. Jadi koreksi fiskal secara keseluruhan karena memang transaksinya ini transaksi Hmm. non profit gitu. Jadi semuanya dikoreksi fiscal, jadi tidak ada pembayaran ya jatuhnya ya. Iya, biasanya tidak ada Oh, pembayaran. Untuk oh, yayasan itu, setahu saya Bu ya, itu nanti tidak ada pembayaran. Nanti secara spesifik nanti Ibu bisa ikut pelatihan sesi iya, aspek perpajakan di pajakan ya. yayasan. Iya, Oh, nanti cuman dikabarin kali ya.
Iya, cuma kalau Ya, ya, Bang. setahu saya, yayasan itu, baik itu sekolah, sosial, itu tidak ada pembayaran pajak badan itu tidak ada. Hmm. Jadi nanti biasanya pajak-pajak yang sesuai dengan transaksi. Iya, ppkm 1, 2, Ya, 3 gitu ya. betul. Gitu. Oke, berarti, oh ya, sudah. Oke, oke, oke. Tadi semua. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Termasuk saldo saldo bank itu tidak berpengaruh, Bu, karena biasanya kalau pajak badan kan juga dia melihatnya laba rugi. Kenapa misalkan ini besar 1,1 itu ya? Karena saya punya utang 800 gitu. Hmm. Kalau 1,1 dikurangi 800 kan memang 305 gitu kan. Nah, sedangkan 305 itu terdiri dari 100, ada saldo awalnya sebesar 105. Tahun berjalan hanya 200 gitu. Oke, baik terus kalian. Jadi itulah pengisian saldo awal. Jadi ini kita isi penuh saldo awalnya ya. Jadi laporan aktivitas tahun lalu itu ter tergambar atau tersajikan dengan penuh gitu. Nah, kalau kita lihat neraca saldo, nah ini nanti sekalian bisa ngecek di sini. Jadi walaupun tadi kita di COA itu diisi full, ada penerimaan dan penyaluran dan saldo awal di sini aset neto hanya 105, tapi di neraca saldo itu saya kumpulkan gitu ya, penerimaan, saldo awal dan bebannya itu menjadi satu. Jika di neraca saldo itu tetap munculnya 305. Kenapa? Karena yang ditambah dengan transaksi tahun berjalan itu hanya akun-akun neraca. Sedangkan penerimaan itu nanti dimulai dari nol sehingga tidak saya tampilkan di sini sengaja gitu ya. Karena nanti agak bingung. Kalau kita akuntansi secara umum memang akun penerimaan dan beban penggunaan itu harus harus nol gitu. Sehingga saya gabungkan. Jadi nanti cara mengeceknya, Bu sekalian, cara mengeceknya pengisian di sini ya, di detailnya ini benar atau tidak, saldo awal, penerimaan dan bebannya itu di sini. Ibu punya laporan tahun lalu, aset netonya benar nggak 305? Misalkan Ibu punya aset neto tahun lalu 2023 itu 500 juta. 500 juta ya. Tapi yang tampil sini hanya 305, berarti salah, Bu. Berarti salah. Berarti entah itu ada tadi saldo awalnya bisa jadi salah, bisa jadi perimannya ada yang salah, ada yang kurang itu atau di bebannya. Jadi di sini harus benar sama. Kalau di sini sama, nanti di sini juga pasti sama. Ya, balance. Gitu. Jadi sistem ini karena berbasis Excel banyak kelebihan dan banyak kekurangannya gitu ya sekalian ya. Kelebihannya lebih gampang dioperasikannya gitu ya. Tapi satu sisi juga banyak hal yang manual sehingga rentan error. Error dalam hal bisa jadi rumusnya nanti bisa kehapus gitu ya segala macam gitu ya. Beda dengan penggunaan sistem. Sistem yang sudah berbeda itu biasanya lebih bagus gitu ya. Tapi secara penggunaan lebih enak dan lebih cepat Excel dan kita bisa modifikasi laporan secara mandiri secara gampang. Cuma kalau sistem itu kan biasanya agak susah. Kalau kita misal mau modifikasi mau merubah gitu ya. Itu biasanya harus ininya harus si developernya gitu. Atau bahkan kalau kita gunain sistem-sistem umum itu bisa gitu ya. Kita sebutkan Zahir, Akurat gitu ya. Tapi kita tidak bisa modifikasi apalagi kalau misalkan non profit. Saya pernah tanya misalkan kalau akurat itu memang dia untuk perusahaan. Kalau perusahaan itu nanti ada pilihannya, bisa dagang, jasa gitu ya, manufaktur. Tapi kalau non profit, ya kata kalau kemarin saya ketemu bisa, cuman hanya hanya kita modifikasi akun gitu ya. Jadi modifikasi akun prima sama bebannya. Cuman untuk saldonya nanti saldo aset netonya kalau di sini kan pembedanya tadi dengan perusahaan itu adalah kita ada dua nih Bu. Ada aset neto terikat dan tidak terikat. Nah, sedangkan kalau di sana di perusahaan itu kan hanya satu. Walaupun nanti
Bahkan strukturnya tuh di sana tuh berbeda tuh. Di sana kan diistilahkan adalah laba ditahan. Nah, laba ditahan itu kan saldo awal sebenarnya kan. Tahan itu saldo saldo awal. Kemudian sama laba tahun berjalan. Itu adalah surplus defisit gitu ya. Cuman mereka kalau kita pakai itu kita tidak bisa memisahkan kecuali kita tidak ada yang sifatnya terikat. Nah, semuanya adalah tidak terikat. Nah, baru berarti saldo aset neto di sana atau laba rugi laba ya laba tahun berjalan dan laba ditahan itu adalah hanya tidak terikat. Itu bisa kita pakai sistem umum kayak akurat zahir itu ya. Kita tinggal modifikasi nanti istilahnya dirubah tuh nanti nama akunnya jadi perimaan sekian sekian gitu. Itu bisa. Gitu. Nah, baik Bu sekalian, itu di sesi satu ya Bu Erna. Kalau ada mau ditanya silakan atau mungkin bisa break 10 menit supaya tidak ngantuk kita bikin kopi masing-masing atau makan snack masing-masing Bu Erna. Nah, Eh, kalau 3 jam langsung lumayan juga ya. kita break ya, Kak. 15 menit atau 10 menit? Boleh Bu, sampai 45 ya berarti kalau boleh 45 sekarang kan 32 sampai 45 ya. Baik, eh, ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Ijat Miko atas pemaparan materinya. Acara selanjutnya yaitu break selama 15 menit. Eh, Acara akan dimulai pukul 10.45. Jadi mohon Ibu-Ibu dapat bergabung kembali. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.